Suasana haru mengiringi pemakaman diplomat Kemenlu yang meninggal misterius, Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Pakar telematika Roy Suryo menyebut ijazah Joko Widodo 99,9% palsu karena Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap semangat dan selalu sehat. Dan pemirsa, ledakan tabung gas LPG membuat 2 kamar di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat porak-poranda dan membuat lift apartemen rusak berat. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Detik-detik ledakan terekam kamera pengawas di Tower F apartemen City Park yang merusak 2 kamar di salah satu lantai. Ledakan membuat seluruh bangunan dan atap yang berada di lorong apartemen juga rusak berat. Tidak ada korban, unit apartemen yang rusak imbas ledakan dihuni warga negara asing. Merupakan dari gas yang dari regulatornya. Jadi kemudian kita menduga bahwa setelah penghuni dalamnya menyalakan lampu atau korek, itulah ledakan itu koyak. Kemudian ada penghuninya itu, ya puji Tuhan alhamdulillah tidak ada apa-apa. Garis polisi telah dipasang di lokasi guna menghindari kerumunan warga. Saat ini Polsek Cengkareng masih menyelidiki kasus ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Arya Daru Pangayunan tiba di Bantul, Yogyakarta dan langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Almarhum merupakan diplomat Kementerian Luar Negeri yang diduga menjadi korban pembunuhan di dalam kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta. Usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan, jenazah Arya kemudian dimakamkan di pemakaman umum Suten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Selain keluarga dan kerabat serta warga sekitar, turut hadir dalam pemakaman Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kepergian almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum Mas menyampaikan duka cita sejak awal. Keluarga sudah membantu dalam proses pemulasan jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi tertunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sehari sebelumnya polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di kamar kos Arya Daru Pangayunan beberapa jam setelah diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini ditemukan meninggal dunia. Namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kematian korban yang tidak wajar.
Garis polisi memagari kamar kos tempat jasad Arya Daru Panguyunan di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mencari petunjuk tewasnya diplomat Kemenlu ini dengan memeriksa kamar kos korban. Polisi juga memeriksa sejumlah ruangan lain, halaman depan, serta tempat sampah. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi juga memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih dilakukan. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada barang hilang. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Kerjaannya apa, Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Hingga kini polisi telah memeriksa 3 orang saksi termasuk istri korban dan penjaga kos. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Arya Daru Panguyunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Arya Daru Panguyunan, diplomat Kemenlu yang meninggal misterius berusia 39 tahun saat ditemukan. Ia berasal dari Janti, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Arya Daru Panguyunan merupakan alumnus hubungan internasional Universitas Gadjah Mada. Sepanjang karirnya, Arya pernah bertugas di sejumlah kedutaan besar Indonesia dan luar negeri. Arya Daru juga memiliki akun Instagram yang cukup aktif, mengunggah postingan dengan total memiliki 1.311 pengikut. Dalam bionya, Arya menulis bahwa dirinya sangat mencintai dunia penerbangan dan aktivitas traveling. Beberapa hari sebelum meninggal, Arya sempat mengunggah iklan mobil pribadinya di Instagram. Unggahan itu menjadi jejak digital terakhir sebelum ia ditemukan meninggal dunia. Beralih ke informasi dan pemirsa, seorang dosen yang diduga menghabisi nyawa suaminya di Medan pada 2024 lalu dituntut hukuman mati. Tuntutan tersebut karena terdakwa diduga terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan tujuan untuk mencairkan klaim asuransi senilai 500 juta rupiah. Sidang pembunuhan Maralen Situngkir dengan terdakwa Tiromsi Sitanggang yang merupakan istrinya sendiri dengan agenda tuntutan jaksa digelar di Pengadilan Negeri Medan. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Tiromsi dengan hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana suaminya. Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dengan melanggar pasal 340 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana mati. Diketahui terdakwa yang berprofesi sebagai dosen strata 3 bidang hukum sempat tidak mengakui perbuatannya sehingga menghambat proses penegakan hukum. Menyuruh masukkan asuransi itu melalui anaknya dengan menyuruh anaknya berfoto seolah-olah dia masukkan asuransi dan menyuruh juga anaknya untuk tidak menyampaikan bahwasannya kepentingan untuk apa dia berfoto megang KTP, tapi dia mengatakan itu untuk kepentingan kuliahnya. Namun pergunaannya akhirnya dipergunakan untuk mendaftarkan asuransi. Yang awalnya yang agennya tadi mengatakan itu ada ditawarkan 3 juta dan 5 juta dengan premi 500 juta dan 300 juta, dia langsung memilih yang 500 juta. Sebelumnya polisi menetapkan Tiromsi Sitanggang sebagai tersangka pembunuhan terhadap suaminya Rusman Maralen Situngkir. Penetapan tersangka kepada pejabat pembuat akta tanah atau notaris dilakukan setelah kepolisian sektor Helvatia beberapa bulan melakukan penyelidikan dan melakukan ekshumasi jenazah korban yang telah dimakamkan.
Kecurigaan polisi berawal saat pelaku sempat menolak otopsi terhadap jenazah suaminya. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Menganggap wasit berat sebelah usai tim kesayangannya kalah, kerusuhan antar supporter pecah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya 3 anggota polisi dan 1 supporter terluka terkena lemparan batu. Harap tenang, penonton harap tenang. Kerusuhan pecah saat final sepak bola antar kampung antara tim Potato Reborn versus GRKP FC di lapangan Kayu Aren, Pagetan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami akan mengambil tindakan tegas. Kejadian dipicu kekecewaan supporter atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Akibatnya sejumlah penonton nekat memasuki lapangan sebelum laga usai. Akibat kejadian ini 3 anggota polisi terluka dan 1 orang supporter juga terluka di bagian kepala, pipi, kening hingga dagu akibat dari lemparan batu dan potongan bambu. Masuk ke lapangan dan itu sudah disepakati ketika ada supporter yang masuk ke lapangan maka pertandingan dianggap selesai dan diskualifikasi bagi kesebelasan yang supporternya masuk lapangan. Sementara untuk upaya kita masih melakukan pendataan. Ya tentu dengan kejadian seperti ini untuk sepak bola di Banjarnegara khususnya akan lebih kita perketat. Padahal untuk mengamankan laga final ini, polisi telah menerjunkan 500 personil gabungan dari TNI dan Polri. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan akan mengevaluasi serta memperketat turnamen berikutnya. Laga final ini berakhir dengan kemenangan GRKP FC skor 2-0. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratamajaya ditemukan di dasar laut Selat Bali, 30 meter dari kabel listrik bawah laut Jawa Bali. Informasi lengkapnya sesaat lagi.